Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi 10 Desember 2022. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alviniakori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang, pohon dan tiang listrik tumbang hingga menutup badan jalan lintas Sumatera Medan Brastagi dan mengakibatkan kemacetan panjang sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintas. Dari video amatir warga terlihat sejumlah warga yang bekerjasama memindahkan salah satu tiang listrik yang tumbang melintang ke badan jalan. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, sejak kemarin malam hingga dini hari tadi mengakibatkan sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang ke jalan lintas Sumatera Medan menuju Brastagi, atau sebaliknya mengalami kemacetan kendaraan yang cukup panjang. Cuaca ekstrim mengakibatkan 4 tiang listrik dan 3 tiang wifi tumbang melintang ke badan jalan. Dan sampai Jumat sore kemarin, petugas gabungan terus pembersihan jalan dan pengaturan lalu lintas. Akibat curah hujan yang berlangsung dari mulai kemarin sore hingga hari ini masih juga adanya hujan rintik-rintik mengakibatkan satu pohon tumbang di kilometer 5556 tepatnya di Tahurah menuju arah Kecamatan Brastagi, sehingga karena pohon tumbang ini menimpa kabel listrik yang berakibat juga 4 tiang listrik lainnya ikut tumbang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada saat melintas di kawasan perbukitan, karena saat ini musim penghujan yang rawan longsor maupun pohon tumbang. Sementara itu pemirsa, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji kembali melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Jalan Sudirman, Kelurahan Paluh Kemiri, lingkungan 3 dan 5, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, serta asrama Polresta Deli Serdang kemarin siang. Dalam peninjauan lokasi banjir tersebut, Kapolresta Deli Serdang didampingi oleh Kabak Operasional Kompol Riki Pripurna Atmaja beserta anggota. Dengan berjalan kaki, Kapolresta Deli Serdang langsung meninjau lokasi banjir dan melihat kondisi rumah-rumah warga yang terkena banjir, serta mengecek pendirian posko serta dapur umum dan juga posko kesehatan yang ada di lokasi banjir. Kapolresta juga berdialog langsung dengan warga terkait penyebab permasalahan banjir yang terjadi. Warga menyebutkan penyebab banjir diakibatkan oleh air sungai meluap serta curah hujan yang tinggi hingga melebihi daya tampung sungai maupun selokan. Salah seorang warga lingkungan 2 Kelurahan Lubuk Pakam, Andar Gumilang, mengatakan banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan dan banjir pada tahun ini adalah banjir terparah hingga merendam jalan dan rumah warga. Dari air hujan juga, keduanya aja. Bang, di tahun ini bang, ini banjir yang terparah bang? Untuk tahun ini iya. Terparah bang? Bang, iya, ini namanya kampung-kampung apa namanya bang? Ini lingkungan 2 Kelurahan Paluh Kemiri. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat jalanan yang tergenang banjir, personil Satlantas melakukan pengaturan lalu lintas serta pengalihan jalan. Pemirsa, Sungai Rampah kembali meluap, membuat sejumlah pemukiman warga kembali tergenang luapan air yang datang dari hulu. Ditambah 2 hari terakhir kondisi cuaca disergai hujan tanpa henti. Warga dihimbau untuk waspada air susulan yang dimungkinkan akan naik lagi. Dari pantauan TVRI pada Jumat malam 9 Desember 2022, air di sejumlah kawasan padat penduduk sudah mulai naik. Terpantau di Dusun 3 Kampung Mandeling, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi air sudah berangsur naik. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dusun 3 Desa Serampah Johan Sahputra yang meninjau lokasi terdampak banjir pada Jumat malam.
Johan mengatakan luapan banjir ini sudah yang ketiga kalinya semenjak akhir bulan Oktober kemarin, serta ditambah lagi banjir kedua kalinya pada pertengahan bulan November. Sementara sejak air banjir telah surut 10 hari terakhir ini, kini banjir yang ketiga kalinya di tahun 2022 ini terjadi pada Jumat 9 Desember 2022 malam. Saat ini warga yang terdampak sudah ada sebagian mengungsi ke tempat sanak saudara yang lebih aman. Sementara dari desa hanya sebatas memantau perkembangan warganya yang melakukan aktivitas di kondisi banjir ini. Dari tadi jam 3 air terus naik karena curah hujan cukup tinggi. Juga di sore jam 4 tadi air terus mendorong. Sebelumnya sempat surut, sebelumnya sekitar 10 hari kita udah surut dari banjir yang kemarin. Ya ini banjir susulan lagi. Banjir yang terjadi kali ini ketinggian air mencapai 40 hingga 60 cm dan dapat dipastikan untuk keesokan harinya air diprediksi akan naik, mengingat kondisi cuaca di hulu hujan deras. Pemirsa, hampir 2 tahun tanggul penahan banjir Sungai Kualuh jebol, sebanyak 25 kepala keluarga di Dusun Habicaran Kilang Siamin, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara terisolir dan juga merendam sedikitnya puluhan ribu hektar lahan perkebunan. Sebuah tanggul penahan luapan air Sungai Kualuh hampir 2 tahun lalu jebol diterjang banjir. Jebolnya tanggul sepanjang 150 meter ini karena tidak mampu menahan luapan air sungai di saat musim hujan tiba hingga akses utama menuju pemukiman warga di Dusun Habicaran Kilang Siamin, Desa Sialang Taji yang menjadi akses satu-satunya penghubung dusun tersebut hanya dapat dilalui menggunakan angkutan air seperti perahu. Akibatnya dusun tersebut menjadi terisolir. Dampak dari jebolnya tanggul tersebut pada saat musim hujan tiba membuat puluhan ribu hektar lahan perkebunan di 4 desa yaitu Desa Sialang Taji, Sonomartani, Teluk Binjai, dan Air Hitam terendam air banjir. Selain itu belasan kilometer akses jalan utama menuju Kecamatan Kualuh Ledong dan pemukiman warga terendam banjir. Salah seorang tokoh masyarakat Ponijan mengatakan akibat jembolnya tanggul tersebut demi keselamatan jiwa anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah terpaksa diungsikan ke lokasi terdekat dari gedung sekolah. Udah ada 2 tahun. 2 tahun Pak? Hampir lah gue rasa 2 tahun itu. Hampir 2 tahun Pak ya? Ya susah lah mau belanja, mau ada urusan pun susah lah keluar. Menggunakan perahu lah. Anak-anak sekolah gimana? Anak sekolah menginap lah. Kepala BPBD Labuhan Batu Utara menjelaskan, Pemkab Labuhan Batu Utara sudah berkoordinasi lintas sektoral dan mengajukan permohonan secara langsung kepada BKPSDA wilayah Sumatera Utara dan Dinas Bina Marga serta BPBD Propsu agar tanggul tersebut secepatnya dapat diperbaiki. Sebenarnya secara prosedural, Bapak Bupati dengan respon yang sangat tinggi dan mengantisipasi bahwasannya tidak terjadinya banjir kembali terulang yang berakibat ke yang mau dibangun jalan itu tidak rusak lagi akibat banjir. Bupati mengajak kami instansi lintas sektoral untuk berkoordinasi ke pihak PSDA provinsi. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Iya, Anda suka warna air. Wangi banget. Ya, mana cukup.
KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian RI melakukan kunjungan dan penanaman sorghum serta panen jagung di kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Dairi. Program sorghum ini salah satu cadangan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan. Wakil Menteri Pertanian Womentan RI Harfik Hasnul Kolbi bersama Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu lakukan penanaman sorghum di lokasi demonstrasi plot Demplot di Desa Laumil, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi kemarin. Kementerian Pertanian RI mendukung pemerintah Kabupaten Dairi yang telah membuka lahan untuk demonstration plot atau demplot tanaman sorghum karena memang sorghum saat ini sangat diperlukan baik untuk konsumsi maupun industri dan sudah disiapkan 2 hektar lahan untuk tanaman sorghum yang akan dilakukan tanaman bersama dan kedepannya petani plasma lain akan mengikuti langkah ini serta dinas terkait Pemkab Dairi dan Pemprov Su akan membantu dan mendampingi petani. Selain itu kredit KUR, BRI dan koperasi untuk modal dan pemasaran. Kegiatan ini dilakukan supaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menekan angka inflasi dan komoditi menjadi surplus. Nah sekarang ini kita berada di tempat Pak Bupati, Pak Edi ini, bahwa sekarang kita lihat di Dairi ini juga ikut mensukseskan program-program pemerintah ya. Artinya dengan melakukan kegiatan tanam, terus juga panen yang sesuai dengan jadwal ya Pak Bupati ya. Insya Allah mudah-mudahan jagung ini yang kita sama-sama saksikan bisa kita cari jalan keluarnya sehingga bisa menjadi produk hilirisasi yang memang mumpuni juga berkenan sebagai sandaran pendapatan masyarakat. Kunjungan dan penanaman ini diharapkan berdampak baik bagi pertanian di tahun berikutnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Dairi yang memang terpusat pada sektor pertanian. Pemirsa, Universitas Dharma Agung Medan kembali mewisuda 1.244 orang dari program Strata 1, Diploma 3, serta program Pasca Sarjana. Bersama dengan itu, Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung juga mewisuda 59 orang wisudawan dari program Pasca Sarjana, Sarjana, dan Ahli Media tahun ajaran 2021-2022. Proses wisuda dilaksanakan di Aula Pardede Hall pagi tadi. Ke 1.244 wisudawan Universitas Dharma Agung berasal dari 8 fakultas, terdiri dari 1.064 orang merupakan lulusan Strata 1, 3 orang Diploma 3, dan 118 orang merupakan lulusan dari program Pasca Sarjana. Sementara itu, Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung Medan juga meluluskan 59 wisudawan, terdiri dari 50 orang dari program studi perhotelan dan 9 orang dari program studi perjalanan wisata. Ketua Yayasan Dharma Agung Partahi Siregar mengharapkan para lulusan untuk selalu menjaga nama baik alma mater dan kembali untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Partahi juga memberikan kesempatan bagi wisudawan yang ingin kembali melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Dharma Agung Medan.
Sementara itu, Rektor Universitas Dharma Agung Irene Silviani menyampaikan selamat kepada wisudawan-wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan di kampus Universitas Dharma Agung. Irene mengharapkan para wisudawan-wisudawati ini menjadi harapan bangsa, memberikan citra baik terhadap bangsa melalui apapun yang diperoleh bekal pendidikan Universitas Dharma Agung. Kita ketahui niat anak-anak bangsa untuk bergabung ke Universitas Dharma Agung sangat tinggi. Mungkin dikarenakan perkembangan bahkan dosen-dosen yang mengajar di Universitas Dharma Agung memiliki pengalaman-pengalaman, bahkan hampir ada 18 orang juga sudah berstatus S3. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang selama mereka berkuliah di S3 itu dibawa ke kampus, dikembangkan kepada anak-anak. Itulah merupakan kepada kami, modal kami mengajarkan anak-anak, sehingga itu merupakan suatu pegangan bagi mereka melalui pengalaman-pengalaman kami selama kami berkuliah di S3. Sementara itu, Direktur Akademik Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung, Dirwati Tarigan, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada wisudawan memasuki 2 peristiwa penting dalam kehidupan para wisudawan. Peristiwa penting pertama bahwa wisudawan merupakan akhir perjuangan di kampus. Dan peristiwa kedua, awal memasuki perjuangan baru di tengah-tengah masyarakat atau pencipta lapangan kerja di masyarakat. Menginformasikan bahwa Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung merupakan perguruan tinggi vokasi, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan mahasiswa yang siap bekerja. Dan harapan kami wisudawan yang telah diwisuda pada hari ini kelak akan berkarya di dalam dunia perhotelan dan pariwisata, mengembangkan perhotelan dan kepariwisataan khususnya di Indonesia. Akademi Perhotelan Dharma Agung itu adalah perguruan tinggi vokasi, selama ini sudah menjalin kerjasama di dunia usaha dan dunia industri. Terkhususnya itu di bidang perhotelan dan juga travel-travel yang tersebar bukan hanya ada di Sumatera Utara, tapi juga tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Universitas Katolik Santo Thomas Medan kembali mewisuda sebanyak 805 orang wisudawan dan wisudawati melalui sidang senat terbuka Unika Santo Thomas tahun 2022 di Convention Hall Danau Toba Medan. Adapun jumlah wisudawan dan wisudawati periode Desember 2022, Fakultas Ekonomi sebanyak 233 orang, Fakultas Sastra 16 orang, Fakultas Teknik 46 orang, Fakultas Pertanian 121 orang, Fakultas Hukum 84 orang, Fakultas Ilmu Komputer 72 orang, Filsafat 76 orang, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 157 orang. Rektor Unika Santo Thomas Medan Profesor Maidin Gultom dalam sambutannya mengatakan, para wisudawan mendapatkan gelar baru dari Unika sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi keilmuan yang telah diraih. Dikatakan gelar sarjana yang dimiliki wisudawan kini mengemban tanggung jawab dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Rektor menyampaikan bahwa wisuda bukanlah purna tugas dan berhenti belajar, namun ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus Unika dikembangkan agar dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di kalangan masyarakat dan diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Rektor berharap agar seluruh wisudawan dapat menjadi duta Universitas Katolik Santo Thomas di tengah masyarakat. Rektor Unika Santo Thomas Medan Profesor Maidin Gultom menyampaikan bahwa sebelum mahasiswa diwisuda sudah dilakukan berbagai pembekalan melalui kuliah umum yang menghadirkan berbagai perusahaan multinasional dan nasional serta lokal agar seluruh lulusan dapat mempersiapkan diri untuk mengabdi di tengah masyarakat. Wisuda hari ini kita tengok itu semua sangat berkualitas. Jadi kita tengok bahwa IP rata-rata mereka itu adalah 3,4. Dan saya pikir mereka cukup berilmu dan saya yakin bahwa mereka itu nanti akan cepat mendapatkan dunia pekerjaan. Mereka sesuai dengan bidang keilmuan mereka sendiri. Meraih tempat di mana mereka mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat. Dan saya sebagai orang Kristen menginginkan mudah-mudahan mereka itu tetap berdoa dan berduet dengan Tuhan di dalam mencari
cita-cita, di dalam meraih cita-cita mereka. Pengurus Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Adil Barus mengatakan pihak yayasan sangat bangga melihat hasil kelulusan seluruh wisadawan dengan indeks prestasi rata-rata di atas 3, Yayasan dan Sivitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas akan terus berkolaborasi memajukan Unika untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kami bersyukur. Yayasan Santo Thomas Medan membackup sepenuhnya kegiatan Universitas Katolik Santo Thomas Medan dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa pada saat ini. Sejauh ini kita memantau sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya karena sudah banyak lulusan yang indeks prestasinya di atas 3. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 16 November 2022 yang lalu, kita sudah mengumpulkan 8 industri. Ini kolaborasi antara yayasan dengan universitas untuk menjembatani peluang kerja bagi lulusan-lulusan kita nanti ke depan. Kepada wisudawan terbaik dan termuda dari masing-masing fakultas diberikan penghargaan yang diserahkan oleh Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pemirsa, sejumlah sekolah termasuk Sekolah Dasar Negeri 06650 Medan mengimplementasikan profil belajar Pancasila melalui perayaan Natal yang berkolaborasi dengan stakeholder diantaranya orang tua siswa dan para guru. Beginilah pelaksanaan perayaan Natal oleh siswa SD Negeri 06650 Kecamatan Medan, Kota yang dilaksanakan kemarin. Sebelum perayaan Natal dilaksanakan acara umum yang diisi dengan kata-kata sambutan oleh Kepala SD Negeri 06650 Medan, Erman Salubis, dan yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Erina Manik, termasuk Panitia Perayaan Natal Koordinasi Manjuntak, serta yang mewakili orang tua siswa termasuk yang mewakili siswa. Usai acara umum maka dilaksanakan perayaan Natal yang diisi dengan pujian Natal, liturgi, vokal solo, koor, dan drama kelahiran Tuhan Yesus yang semuanya dibawakan para siswa sekolah ini. Sementara khotbah disampaikan oleh Pendeta Erikson Nainggolan STH. Bagi keluarga besar SD Negeri 06650, perayaan Natal adalah sebagai implementasi dari 6 butir profil pelajar Pancasila, di mana 1 butir diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan pemerintah kita kurikulum merdeka. Artinya apa? Salah satu implementasi profil pelajar Pancasila ini terimplementasikan hari ini, yaitu dengan salah satunya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan sekolah kita ini, SD Negeri 06650 ini menjadi wadah bagi kita semuanya untuk membangun karakter anak-anak yang kelak nanti mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang berkarakter. Pihak Dinas Pendidikan Kota Medan menyambut baik pelaksanaan perayaan Natal sekolah ini yang telah melibatkan orang tua berkolaborasi dengan para guru. Kami melihat betapa besarnya, betapa hangatnya kekeluargaan di UPT SD 06650 ini terbukti di perayaan Natal ini bukan hanya guru-guru Kristen yang datang, tapi dari Bapak Ibu yang beragama non-Kristen atau Bapak Ibu yang beragama Muslim juga turut memberikan support dan dukungan terhadap Natal, perayaan Natal di SD UPT 06650. Terima kasih, Pak. Perayaan Natal ini juga diisi dengan penampilan tarian siswa dan penarikan undian berhadiah oleh pendeta, orang tua siswa, dan guru-guru sekolah ini. Pendeta Linti Dongoran dalam renungan Natal mengajak umat tidak memanfaatkan momentum Natal sebagai ajang untuk mencari rezeki sehingga melupakan Tuhan. Meskipun mencari rezeki tidak salah, namun menurut Pendeta Linti Dongoran akan menjadi salah jika hanya karena mau mencari rezeki, umat Kristen melupakan Tuhan. Hal tersebut disampaikan Pendeta Linti Dongoran pada perayaan Natal bersama kaum disabilitas dan masyarakat tidak mampu di Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Iskandar Muda, Medan kemarin. Natal tidak harus dirayakan dalam kemewahan, tetapi bisa juga dilakukan di panti asuhan dan bahkan di kandang domba sekalipun, asal Tuhan hadir di sana dapat mendatangkan
menghilangkan sukacita Natal. Melalui tema Natal, Yesus is the way, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pendeta Linti Dongoran berharap masyarakat Kota Medan bisa melihat masa depan yang lebih baik dengan langkah baru, hidup baru bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita melihat respon dari anak-anak, dari semua yang kita undang, mereka begitu bersuka cita karena bisa merayakan bersama-sama dengan anak-anak yang lain, turut bernyanyi, kemudian dia mempersembahkan pujian. Ya, antusiasnya sangat cukup bagus. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari BNI kepada masyarakat seluruhnya. Jadi seluruh masyarakat yang tidak mampu pun boleh turut merasakan sukacita di dalam perayaan Hari Natal ini. Jadi tujuannya yang paling utama adalah berbagi dengan berbagai elemen masyarakat yang kurang beruntung. Ketua Perayaan Natal Endang Marlina Panjaitan mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab Bank BNI terhadap lingkungan dengan berbagai bersama kaum disabilitas dan masyarakat yang kurang mampu. Diundang umat yang kurang mampu yang ada di sekitar Kota Medan. Dengan Natal ini saya lihat mereka begitu senang. Dengan tema Natal hari ini yang diangkat juga suatu harapan baru, langkah baru, hidup baru, itu merupakan sebuah setitik sinar yang diberikan kepada masyarakat oleh Natal yang dikemas oleh perusahaan negara kita hari ini, BNI. Ya, saya rasa itulah. Dengan Natal ini mudah-mudahan masyarakat Kota Medan bisa melihat masa depan yang lebih baik. Kaum papa dan kelompok disabilitas yakni tunarungu, tunadaksa, tunanetra, anak-anak putus sekolah, pebulung, dan anak-anak panti asuhan. Suasana Natal berlangsung dengan hikmat ditandai dengan perayaan lilin, maksud kami penyalaan lilin, votum, doa persembahan pujian yang dibawakan anak-anak panti asuhan, dan persembahan paduan suara dari Yapentra. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan air. Wangi banget Bu. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. SMK Negeri 5 Medan pada pelaksanaan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 menerapkan ujian berbasis kertas untuk seluruh mata pelajaran.
Sejak hari Senin 5 Desember 2022 lalu, SMK Negeri 5 Medan dalam melaksanakan ujian semester ganjil berbeda dengan semester sebelumnya ketika COVID-19 melanda tanah air. Jika pada semester sebelumnya memberlakukan ujian semester secara daring, akan tetapi pada semester ganjil tahun ini semuanya dilakukan berbasis kertas untuk semua mata pelajaran. Diterapkannya ujian semester ganjil berbasis kertas karena proses pembelajaran di sekolah telah 100% tatap muka. Pihak SMK Negeri 5 Medan menyatakan ujian berbasis kertas lebih objektif dan hasilnya lebih valid jika dibandingkan dengan berbasis Android. Pantauan pelaksanaan ujian semester ganjil di SMK Negeri 5 Medan yang berada di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur ini hingga hari kelima kemarin berlangsung lancar sesuai dengan diprogramkan pihak sekolah. Meski demikian, jika ada di antara siswa yang berhalangan hadir, maka diberlakukan ujian semester ganjil berbasis Android secara online. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 5 Medan, David Eklesia mengatakan, sejak hari pertama pelaksanaan ujian semester ganjil, kehadiran siswa mengikuti ujian sangat tinggi. Dikatakan dipilihnya ujian semester ganjil berbasis kertas pada ujian tahun ini juga sebagai upaya kelancaran pelaksanaan ujian. Jadi karena kita sudah mencoba sistem Android, tetapi kemudian untuk Android ini kan sistem pengamanannya kita lihat masih kurang bisa kita antisipasi ketika ujian siswa itu masih bisa membuka yang lain. Jadi untuk mengantisipasi sampai kita bisa menemukan sistem yang terbaik untuk menutup celah itu, kita memilih untuk menggunakan kertas. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga tersebut membuat para peminat telur ayam berkurang. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik, salah satunya telur ayam. Seperti di pasar tradisional Halat, Jalan Halat, Kota Medan, harga telur ayam mengalami kenaikan yang biasa dijual dengan harga Rp1.500, kini mengalami kenaikan harga Rp1.800 per butirnya. Kenaikan harga ini membuat berkurangnya minat pembeli telur dikarenakan harga telur yang terus merangkak naik. Salah seorang pedagang, Arni, mengatakan kenaikan telur ayam dikarenakan harga pakan ayam yang terbatas diduga pemicu mahalnya harga telur. Biasanya dalam waktu 4 hari ia dapat menghabiskan 10 papan telur, namun kini dalam waktu 6 hari ia baru bisa menghabiskannya. Untuk mensiasatinya, para pembeli lebih banyak berburu telur ayam dengan ukuran lebih kecil dengan harga yang relatif murah. Harga telur meningkat sekali sekarang, ya mencapai 16.30. Itu yang ukuran kecil, itu udah paling kecil lah mungkin. Ada yang bilang sih ya itu dibawa ke Aceh atau di mana. Orang yang musibah-musibah itu kan. Omsetnya gimana sekarang Kak kira-kira? Omset telurnya ya ada, cuman kan pasti menurun. Sementara itu, pemirsa, sempat mengalami kenaikan hingga mencapai harga Rp32.000 per kilogram, namun kini harga daging ayam turun hingga Rp28.000 per kilogram. Kebutuhan masyarakat akan daging ayam cukup meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Harga daging ayam ini di pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Medan sempat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun harga daging ayam saat ini mengalami penurunan sekitar Rp28.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging ayam, Ibu Apin, mengatakan antusias masyarakat untuk membeli daging ayam cukup tinggi, meskipun harga sempat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp35.000 per kilogram. Ibu Apin mengatakan semenjak turunnya harga daging ayam dalam seminggu, ia dapat menghabiskan 200 ekor. Namun ketika mengalami kenaikan harga, ia hanya mampu menghabiskan 150 ekor ayam saja. Ibu Apin berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga daging ayam, mengingat kebutuhan akan daging ayam cukup tinggi menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya harganya berapa tuh yang naik? 32 sama 35. Saat ini dari antusias pembeli seperti apa Bu? Apakah stabil atau berkurang atau gimana? Oh, meningkat. Walaupun ayam mahal, tetap meningkat pembelian ayam ini, hingga kami kurang-kurang. Artinya permintaan banyak ya? Iya, banyak peminatnya, makanya mungkin naik ya kan, karena mungkin stok di sana entah kayak mana lah ya kan, karena hujan gitu. Pemirsa, harga ikan di tempat pelelangan ikan TPI di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang naik drastis disebabkan pasokan ikan langka yang diakibatkan cuaca ekstrim yang membuat nelayan setempat enggan melaut.
Ikan mengalami kelangkaan di pasaran sejak sepekan terakhir karena banyak nelayan memilih tidak melaut akibat cuaca yang buruk membuat ketersediaan stok menjadi minim dan harga jual melambung tinggi. Hal tersebut diungkapkan pedagang ikan di TPI Dani. Semua jenis ikan susah didapat dan harganya juga mahal. Untuk harga ikan gembung kuring biasanya dijual Rp40.000, sekarang naik menjadi Rp60.000. Begitu juga harga ikan dencis mengalami kenaikan harga yang biasanya dijual dengan harga Rp35.000, saat ini naik menjadi Rp40.000. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku, bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, pasca jebolnya tebing sungai dan robohnya set file AEK Sigeaon beberapa hari yang lalu, Pemda Taput bersama Kodim 0210 dan Polres Taput beserta warga melakukan gotong royong untuk perbaikan sementara. Sejumlah personil TNI dan Polri bersama tim Tagana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial di Kelurahan Huta Toruan 10 Kecamatan Tarutung melakukan perbaikan tebing sungai AEK Sigeaon pagi tadi. Didukung 1 unit ekskavator dan 3 unit dump truck dari Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara yang diturunkan ke lokasi untuk mengangkut material serta 300 jumbo bag dari pihak Balai Wilayah Sungai 2 Provinsi Sumatera Utara. Dimaksudkan untuk memperkuat pondasi tanggul sungai yang roboh. Selain itu, dengan peralatan seadanya pada gotong royong terlihat personil TNI dan Polri dan tim lainnya saling bahu-membahu melakukan pengisian material pasir ke dalam jumbo bag. Kepala BPBD Taput Bonggas Pasaribu mengatakan kegiatan gotong royong dengan berkolaborasi bersama pihak TNI dan Polri serta warga ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan tebing sungai serta sebagai upaya penanggulangan sementara menunggu adanya pembangunan permanen dari pihak Kementerian dan Pemprov Su.
dari wilayah kewenangan daripada provinsi. Jadi kita dari Badan Penanggulangan Bencana dengan hasil diskusi kita, hasil rapat kita bersama Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, bahwa ini kita lakukan penanganan sementara. Jadi kita sifatnya gotong royong. Kita bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, dan masyarakat yang ada di sini dan juga relawan. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bersama Dandim 0210 serta Kapolres Taput turun langsung pada kegiatan gotong royong ini. Mendukung kinerja pemerintah Republik Indonesia dalam menangani banjir dan melestarikan lingkungan, masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah menanam 1.000 batang mangrove di kawasan pesisir Belawan Jumat siang kemarin. Puluhan masyarakat didampingi Muspika Kecamatan Medan Belawan dan mahasiswa ini melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di kawasan budidaya mangrove di lingkungan 20 Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Penanaman pohon mangrove sebagai wujud kepedulian sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan berkolaborasi dengan salah satu badan usaha milik negara di bidang jasa kepelabuhanan PT Pelindo Multi Terminal. Selain itu juga mewujudkan kepedulian dan komitmen untuk berkontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian ekosistem laut di wilayah pesisir Belawan. Harapannya ini bisa minimal ya ikut benar-benar terasa impactnya, bahwa mangrove itu adalah salah satu faktor yang memang harus kita lestarikan untuk mencegah banjir, mencegah abrasi, mencegah lain-lain yang sifatnya memang merusak lingkungan dari sisi arah pantai. Kegiatan penanaman pohon mangrove ini nantinya menjadi agenda rutin warga bersama salah satu badan usaha milik negara di bidang jasa kepelabuhanan dan dapat menjaga lingkungan di pesisir dan abrasi air laut dan biota laut. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Toba mulai membenahi kawasan lapangan Sisingamangaraja 12. Mendukung persiapan pelaksanaan ajang boat race yang direncanakan pada 24 sampai 26 Februari 2023 mendatang, pembenahan dilakukan yang dimulai dengan membongkar pagar keliling lapangan, yakni pembongkaran tribun dan juga pembersihan lapangan dari material bekas pasar penampungan para pedagang pasar Balerong Balige yang sempat direlokasi ke lapangan itu pada saat adanya revitalisasi pasar Balige. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Agus Sitorus mengatakan pembenahan lapangan ini sebagai tahapan penataan kawasan lokasi perhelatan F1 H2O karena Kabupaten Toba diberi kepercayaan sebagai lokasi perhelatan ajang internasional. Dampak dari dipilihnya kota Balige yang merupakan ibu kota Kabupaten Toba, tentunya rumah-rumah yang berada persis di pinggiran Danau Toba membelakangi danau mulai dari pelabuhan Balige hingga lapangan Sisingamangaraja 12 akan dibersihkan. Oleh karenanya rumah warga yang membelakangi Danau Toba juga akan ikut dibongkar. Atas pembongkaran ini sendiri masyarakat akan mendapatkan kerohiman. Ya, kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial, kemudian juga baliho-baliho juga kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan di gereja maupun pertemuan di desa. Kita selalu sampaikan supaya masyarakat juga mendukung dan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah untuk menyambut para wisatawan ini, termasuk juga para pelaku-pelaku usaha, baik ekonomi mikro maupun menengah, supaya mereka turut mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan para turis yang diperkirakan akan mencapai 50 sampai 100.000 orang nantinya. Kodim 0205 Tanah Karo melakukan pengecekan kondisi terkini warga pengungsi Gunung Sinabung yang saat ini menetap di relokasi tahap 3 Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Para pengungsi diberikan bantuan tali asih berupa sembako untuk membantu meringankan ekonomi warga. Kodim 0205 Tanah Karo mengunjungi warga pengungsi Sinabung relokasi tahap 3 di kawasan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo untuk mengetahui kondisi terkini warga pengungsi dan memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam kehidupan yang baru di Siosar. Selain itu memberikan bantuan tali asih berupa sembako yang dibagikan langsung ke rumah-rumah warga yang dibantu oleh perangkat desa.
Babinsa Koramil 023 Panah Serma Usman Siregar mengatakan saat ini warga yang mengungsi dan menetap tinggal di relokasi tahap 3 berjumlah 41 kepala keluarga berasal dari 3 desa yang terdampak erupsi Gunung Api Sinabung, diantaranya Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, dan Desa Mardinding. Dan kita pada hari ini untuk memberi tali asih kepada masyarakat pengungsi yang telah bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, berawal dari usaha sampingan, seorang polisi personel unit Provos Polres Labuan Batu melakukan budidaya jamur tiram hingga mendapatkan penghasilan saat panen per bulannya mencapai jutaan rupiah. Beginilah proses memanen jamur tiram yang dilakukan Bribka Sarpin bersama sang istri dan didampingi Bribka Didik Irawan di usaha budidaya jamur yang terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Usaha budidaya jamur yang digagas personel unit Provos Polres Labuan Batu berpangkat Bribka Sarpin ini sudah mulai digelutinya selama hampir berjalan 2 tahun. Bribka Sarpin mengatakan usaha tersebut berawal dari waktu luangnya usai pulang dari berdinas dengan mencoba belajar dari salah satu keluarganya
yang juga melakukan budidaya jamur dan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Akhirnya budidaya jamur ini berhasil. Sementara dalam pemasarannya, jamur tersebut dijual mentah maupun dijadikan sebagai keripik. Untuk harga jualnya sendiri cukup terjangkau. Per kemasan ukuran 1 ons jamur mentah seharga Rp5.000 dan keripik seharga Rp12.000. Ia juga mengaku dalam persebulan omset penjualan dari jamur tersebut mencapai jutaan rupiah. Ini untuk budidaya jamur tiram. Sudah berapa lama Bang ditekuni ini? Sekitar 2 tahun setengah. Ini awalnya bagaimana Bang? Mengapa berbudidaya ini Bang? Ada adik lah budidaya juga, jadi sekarang kita ikut ambil ilmunya. Jadi itulah. Kalau untuk pendistribusiannya sendiri bagaimana? Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.